Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da maba. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kita kembali akan menganalisis tentang peradaban Islam, yang pada kesempatan ini kita akan memotret salah satu dari dinasti yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap peradaban Islam, yaitu dinasti Mamlukiyah. Dinasti ini dikategorikan sebagai kekhalifahan atau pewaris dari pemimpinan Rasulullah SAW, karena dinasti Mamluk ini juga memproklamirkan dirinya sebagai kekhalifahan. Dinasti Mamluk ini berasal dari kata mamluk atau mamalik atau memeluk, bahasa Arab yang artinya adalah budak, di mana budak-budak ini mereka masuk Islam dan membentuk sebuah kekhalifahan. Pada awalnya proses berdirinya dinasti Mamlukiyah ini dimulai ketika terbunuhnya Sultan Malik As-Salih dari dinasti Ayyubiyah. Kemudian setelah dinasti Ayyubiyah ini runtuh, maka budak-budak yang memperkuat barisan dari Ayyubiyah ini, mereka kemudian membangun sebuah dinasti. Kita perlu juga ketahui bahwa setelah Sultan Malik As-Salih meninggal, pemerintahannya itu dikelola atau dipimpin oleh anaknya, ada Aibak, ada Musa. Kemudian yang paling terkenal itu adalah Sajaratud Dur, seorang perempuan yang mengambil alih kepemimpinan, di mana pada saat itu tidak ada lagi orang yang memiliki kualifikasi yang kuat untuk menjadi pemimpin. Ketika Sajaratud Dur ini menjadi khalifah, menjadi pemimpin, maka pada saat itu dinasti Abbasiyah mengirim seekor ayam jantan, yang dimana ini sebuah sindiran kepada dinasti Ayyubiyah pada saat itu. Apakah tidak ada lagi laki-laki yang bisa menjadi pemimpin? Namun Sajaratud Dur memiliki kemampuan untuk memimpin. Ketika dalam peperangan, dia kemudian maju ke depan dan tanpa memperlihatkan identitasnya sebagai
seorang perempuan. Maka dia sangat lihai sekali berperang, memiliki pengetahuan dan strategi perang yang kuat. Masa kekuasaan dinasti Mamluk ini, kalau kita lihat dinasti Mamluk ini kita bagi menjadi 2 periode. Periode pertama adalah kekuasaan Mamluk Bahri. Ini berdiri dari tahun 1250 dan berakhir 1277 Masehi. Kemudian yang kedua adalah periode Mamluk Burzi, di mana mulai pada tahun 1279 sampai 1290, di mana kekuasaannya dimulai dari Saifuddin Qalawun, dan kemudian dinasti ini diruntuhkan oleh Utsmaniyah pada tahun 1517. Maka ketika Utsmani atau Turki Utsmani menaklukkan kerajaan atau dinasti Mamlukiyah ini, maka pada saat itulah baru dinasti Turki Utsmani menjadi kekhalifahan Islam. Jadi rentetan khalifahannya itu tidak berasal dari Abbasiyah, tetapi diambil dari Mamlukiyah. Daerah kekuasaan dari dinasti Mamluk ini ada mulai dari Aleppo, Syria, Mesir, Damaskus, Yerusalem dan Mekah. Ini merupakan kekuasaannya. Tidak terlalu luas memang, tapi dia memiliki pengaruh yang sangat besar karena sentra-sentra perdagangan, sentra-sentra pemerintahan itu dikuasai oleh dinasti Mamlukiyah. Apa kemajuan yang dikembangkan oleh dinasti Mamlukiyah? Kalau kita lihat pada masa dinasti Mamlukiyah ini, kita melihat bahwa dinasti ini menjadikan Mesir sebagai pusat peradaban Islam. Mengapa Mesir dijadikan pusat peradaban Islam? Karena pada saat itu Al-Azhar yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah dijadikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Maka Kairo sebagai ibu kota Mesir menjadi tempat tujuan para ilmuwan untuk menuntut ilmu dalam berbagai sektor. Ada ilmu agama, ilmu eksak dan seterusnya. Kemudian pada saat itu juga dikembangkan sebuah alat komunikasi atau orang mengirim surat itu sudah ada mempergunakan merpati pos. Jadi salah satu sumbangsih Islam terhadap peradaban dunia adalah mempermudah komunikasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, walaupun pada saat itu hanya mempergunakan merpati sebagai pengantar surat dari satu ke tempat yang lainnya. Demikian juga kalau kita lihat kemajuan di bidang politik, kita bisa melihat bahwa dinasti Mamluk membawa warna dalam sejarah politik Islam, di mana pemerintahan dinasti ini bersifat oligarki militer.
kecuali pada masa kepemerintahan Kalaun, di mana dia melakukan pergantian sultan secara turun-temurun. Jadi pada waktu itu memang politik tidak mempergunakan monarki absolut sebagaimana dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, di mana sistem oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan di Mesir. Kedudukan amir menjadi sangat penting. Jadi pada saat itu memang tidak khalifah menjadi pemegang utama, namun para amirlah. Dan setiap amir memiliki dia akan ditunjuk menjadi pemimpin kalau memiliki kompetensi yang mendukung. Jadi pada saat itu pemimpin memang dipilih berdasarkan kualitas, bukan hanya karena dia berasal dari keturunan Arab, atau bukan karena dia memiliki hubungan keluarga, anak, cucu dan seterusnya, tapi yang dilihat di sini adalah amir tersebut memiliki kompetensi dan prestasi yang sehingga dianggap dia layak menjadi seorang pemimpin. Demikian juga dalam pemerintahan. Kalau kita lihat bidang pemerintahan ini sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, di mana pada masa dinasti Mamlukiyah ini wilayah-wilayah tersebut memiliki otonomi tersendiri-sendiri dan mereka memiliki tanggung jawab untuk membangun wilayahnya masing-masing. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan kita bisa melihat bagaimana Mesir sebagai tempat pelarian ilmuwan yang berasal dari Baghdad. Jadi ketika Baghdad dikuasai oleh Mongol, maka para ilmuwan tersebut berpindah ke Mesir, dan Kairo sebagai pusat peradaban Islam pada saat itu banyak dikunjungi para ilmuwan-ilmuwan, sehingga kemudian berkembanglah ilmu sejarah, kemudian kedokteran, dan ilmu-ilmu yang lain. Ada banyak sebenarnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada perkembangan bidang perekonomian, bidang seni, arsitektur pembangunan, dan seterusnya. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa dinasti Mamluk yang memiliki wilayah yang tidak besar, tidak begitu luas, tetapi dengan fokus terhadap sektor ilmu pengetahuan membuat dinasti ini menjadi besar. Dan karena kepandaiannya mengolah tata pemerintahan inilah kemudian dinasti Mamluk Al-Bahri ini bisa bertahan. Namun kita ketahui setelah keruntuhan dinasti Mamluk Al-Bahri ini, maka periode selanjutnya dinasti Mamluk dipimpin oleh Mamluk Al-Buruj, di mana mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola pemerintahan yang baik. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya apa yang menjadi dinasti ini menjadi runtuh atau penyebab keruntuhan dinasti Mamlukiyah? Bahwa kita ketahui sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa dinasti Mamlukiyah ini berkembang pesat pada masa pemerintahan Baibar, di mana
mereka adalah kelompok dinasti Al-Bahr ini. Dan pada masa pemerintahan dinasti Mamluk Al-Burji ini, kelemahan dari para pemimpinnya adalah tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola sebuah pemerintahan. Jadi mereka seorang budak yang hanya memiliki pengetahuan militer, berbeda dengan Al-Mamluk Al-Bahr itu. Mereka adalah seorang budak yang memiliki pengetahuan cara mengelola sebuah negara. Ada dua faktor sebenarnya penyebab runtuhnya dinasti ini. Pertama adalah faktor internal. Yang saya sebutkan tadi bahwa runtuhnya dinasti ini karena ketidakmampuan dinasti Mamluk Burji mengelola sebuah pemerintahan. Yang kedua, ada faktor ekonomi, yaitu larangan mengimpor rempah-rempah dari India. Ini juga menjadi penyebab. Mengapa? Karena dinasti Mamluk ini sangat membutuhkan rempah-rempah, di mana rempah-rempah itu digunakan untuk penghangat badan mereka dan juga sebagai obat. Nah, inilah yang dilarang. Kemudian memecat orang-orang non-muslim dari pegawai pemerintah. Ini menjadi penyebab internal karena sentimen keagamaan pada masa ini sudah mulai tumbuh. Yang pada masa dinasti Mamlukiyah sebelumnya hubungan antara muslim dan muslim itu dijaga, dipelihara sehingga kemudian menjadi harmoni yang bisa menjadi sebuah kekuatan. Kemudian faktor eksternal, pada tahun 1498 Masehi, Vasco da Gama, seorang navigator yang berbangsa Portugis, sudah mendapatkan jalan ke timur, terutama ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Maka dengan menemukan jalan ke timur inilah akan menjadi penghambat utama kemajuan dari dinasti Mamlukiyah ini. Kemudian yang kedua, munculnya kekuatan politik baru yang besar sebagai tantangan bagi dinasti Mamluk. Nah, yang terakhir adalah yang penyerangan tentara Utsmaniyah ke kota Kairo, Mesir. Bapak Ibu yang berbahagia, dinasti Mamlukiyah walaupun dia dinasti yang didirikan oleh para budak, namun telah memberikan kontribusi besar. Dan juga ada yang mengidentifikasikan bahwa dinasti Mamlukiyah ini adalah dinasti yang beraliran Syiah. Namun kita ketahui bahwa walaupun dikategorikan beraliran Syiah, namun dinasti ini memiliki pengaruh yang sangat besar, dan ideologi-ideologi tersebut tidak menjadi penyebab terjadinya benturan, tapi ideologi tersebut justru dinasti Mamlukiyah ini mempertemukan pemikiran-pemikiran antara dua aliran tersebut. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.